Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Barokah. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi retorika, khususnya tentang jenis-jenis retorika, strategi penyusunan retorika, dan gaya retorika. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama, yaitu jenis-jenis retorika. Retorika ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama monologika, yang kedua dialogika, dan yang terakhir pembinaan teknik berbicara. Yang pertama yaitu monologika, adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Adapun bentuk-bentuk yang golong dalam monologika diantaranya yaitu pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua yaitu dialogika, adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Adapun bentuk dialogika diantaranya seperti diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pembinaan teknik berbicara, merupakan syarat bagi retorika. Untuk itu pembinaan teknik berbicara merupakan bagian yang sangat penting dalam retorika. Dalam bagian ini perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, bina suara, teknik berbicara, dan bercerita. Selanjutnya yaitu strategi penyusunan retorika, yaitu materi yang kedua. Menurut Aristoteles, ada 5 strategi penyusunan retorika yang dikenal dengan istilah the 5 canons of rhetoric. Di antaranya yaitu ada penemuan bahan, penyusunan atau materi, gaya atau pemilihan bahasa yang indah, mengingat materi, dan yang terakhir yaitu penyampaian. Baiklah, yang pertama yaitu penemuan bahan adalah konstruksi atau pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan pidato. Langkah ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Menurut Aristoteles, argumen-argumen harus dicari melalui rasio, moral, dan afeksi. Karena itu dianggap sebagai bagian yang sangat penting. Selanjutnya yang kedua yaitu penyusunan bahan atau materi penyusunan ide. Penyusunan ide ini akan membantu pendengar memahami hubungan antar ide dan juga menghindari kebingungan. Penyusunan ide yang efektif juga akan membuat pesan lebih persuasif dengan membiarkan setiap ide membangun di atas apa yang telah dipresentasikan lebih dahulu dan membuat argumen lebih kuat. Yang ketiga yaitu gaya atau pemilihan bahasa yang indah. Gaya adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan gaya yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Sebagai persuader yang efektif, diharapkan dapat menggunakan bahasa secara yang efektif, menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Baiklah, yang keempat yaitu mengingat materi. Mengingat materi ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang dikatakan. Pada zaman dahulu, hal ini mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urusan untuk mempresentasikan mereka dengan bahasa yang direncanakan. Pada masa kini, hal ini lebih pada bagaimana kita menggunakan catatan atau manuskrip daripada menghafal secara keseluruhan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu penyampaian adalah bagian terakhir dari retorika. Penyampaian melibatkan secara vokal dan fisik dalam mempresentasikan speech. Penyampaian sangat penting karena orang lebih memperhatikan ide yang dipresentasikan secara menarik dan powerful.
Penyampaian seharusnya mempresentasikan ide sesuai bobotnya dan tidak untuk membuat ide lemah tampil lebih kuat. Baiklah, yang selanjutnya materi terakhir yaitu gaya. Gaya dalam retorika ini meliputi gaya bahasa, gaya suara, dan gaya gerak tubuh. Yang pertama yaitu gaya bahasa. Adalah cara seseorang dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu kalimat. Dari gaya bahasa, seseorang dapat dinilai dari berbagai aspek, baik dari segi pendidikan, daerah, lingkungan, maupun sifatnya. Gaya bahasa dan kosakata mempunyai hubungan yang saling berkesinambungan. Jika semakin banyak kosakata yang digunakan, maka akan semakin beragam pula gaya bahasa yang dipakai. Leach dan Short mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh gaya itu sendiri. Gaya bahasa ini mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan nada. Dan yang terakhir, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Selanjutnya yaitu gaya suara. Gaya ini merupakan seni dalam berkomunikasi untuk memikat perhatian audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara menggunakan irama yang berubah-ubah sambil memberikan penekanan tertentu pada kata yang memerlukan perhatian khusus. Ada beberapa hal yang mempengaruhi gaya suara yaitu pitch, launch, rate atau rhythm. Yang keempat, jeda atau pause. Yang terakhir yaitu gaya gerak tubuh. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa gaya merupakan ciri khas seseorang untuk mengungkapkan diri sendiri, baik melalui kontak mata, bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, gerak fisik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini gerak fisik digunakan dalam tiga hal, di antaranya yaitu yang pertama menyampaikan makna, kedua menarik perhatian, dan yang ketiga menumbuhkan kepercayaan diri. Semangat serta dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran dan bentuk suatu hal. Dan ada juga beberapa macam gerak tubuh seseorang dalam berkomunikasi antara lain yaitu 1. Sikap badan, 2. Penampilan berpakaian, 3. Air muka dan gerak tangan, dan yang keempat pandangan mata. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang materi retorika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.